Assalamualaikum Lim. Waalaikumsalam Bang. Coba lu nanya-nanya gue deh. Oke. Ya di sini saya sebagai MC yang masih magang ya Bang ya. Iya, masih magang. Mungkin kita Dan gak digaji juga kan? Iya. Ya seikhlas lah. Mungkin kita mulai bahas yang lagi rame nih Bang, tentang Coldplay nih Bang. Kan menuai banyak pro dan kontra ya Bang, ada yang menolak dan banyak juga yang semangat tuh Bang. Gimana pendapat Abang tentang Coldplay ini Bang? Anggapannya ya? Iya. Ya sebenarnya kan band ini kan juga ditunggu cukup lama ya untuk konser di Indonesia. Karena ini kan musiknya mereka ini sangat menginspirasi dari musisi-musisi di Indonesia. Kayak misalnya Nidji, terus ada The Massive, dan lain-lain mungkin ya. Mungkin Dewa 19 dan lain juga terinspirasi dari beberapa lagu-lagunya terinspirasi dari Coldplay ini. Nah, jadi artinya ketika kedatangan mereka ke Indonesia ini, fans-fansnya ini akan sangat senang gitu kan. Apalagi kan mereka kan sempat berjaya di tahun-tahun 2000-an awal gitu ya. Itu dan sampai sekarang gitu. Jadi ketika mereka datang hari ini ya generasi mungkin yang dulunya masih SMP, masih SMA, sekarang sudah kerja, punya duit gitu, sudah bisa beli tiketnya. Tapi kenapa ada beberapa golongan yang menolak dan kontra terhadap itu Bang? Kenapa bisa begitu? Itu kan masalahnya kan emang kelompok ini kan emang kelompok kaum fundamentalis kan, radikal ya. Yang bisa dibilang sumbu pendek. Sumbu pendek, oke. Jadi baru dibakar dikit langsung kebakaran gitu. Langsung kebakaran. Nah itu, dan mereka ini kalau menurut saya tidak adil gitu, lebih ke wawasannya tuh kurang. Karena misalnya gini, kan mereka menolak karena band ini katanya peduli terhadap gerakan LGBT. Karena juga logonya ada pelangi-pelangi itu kan simbol-simbol begitu. Sehingga mereka menolak ini kan karena mereka taunya di Amerika itu dia mengkampanyekan itu secara terang-terangan. Dan dianggapnya ketika orang memesan tiket nonton Coldplay itu sama dengan mendukung atau semuanya harus jadi LGBT di tempat. Kan tidak juga gitu kan. Nah itu apakah ketika nonton Coldplay langsung jadi LGBT semua kan juga. Iya, benar. Itu. Jadi sebenarnya juga banyak yang nggak tahu bahwa Coldplay itu mendukung itu kan. Iya, tapi baru dibongkar sekarang ini. Gara-gara dia jadi tahu. Nah, masalah di situ. Nah, kalau di Indonesia ini sebenarnya kalau kampanye atau support terhadap LGBT ini bukan hanya Coldplay, tapi banyak artis-artis di Indonesia, bahkan konser-konser di Indonesia ini juga memakai simbol-simbol itu. Kayak lagunya siapa itu Bang yang tak ada lagi yang mungkin bisa terima kaum seperti aku. Itu lagunya Chris Patih kan? Iya kan? Itu kan tentang LGBT ya, baru tahu. Orang nonton aja Chris Patih. Gak ada yang asik-asik aja. Iya. Bahkan katanya ada satu lagunya Andika Kangen Band. Yang mana tuh? Support juga. Ada lah katanya lagu yang ke manajer barunya sebelum ke Kangen Band ya. Masih Andika Mahesa. Ternyata orang nggak tahu. Tapi karena lagunya bagus lanjut aja. Berarti karena dibongkar orang jadi tahu tentang LGBT. Bahkan Ahmad Dhani kan pernah bilang kalau saya jadi presiden LGBT nikah beda sejenis selama jenis boleh. Tapi nggak ada yang mengecam ya. Tidak ada yang mengecam. Bahkan 212 dia jadi tokoh kan. Iya betul. Nah di situ bahkan Rocky Gerung dengan liberalnya kan mengatakan bahwa itu boleh-boleh saja gitu dalam diskusinya, pernah ada tuh di YouTube. Iya. Berarti mereka emang kurang fair ya? Iya kurang fair. Kalau Ahmad Dhani sama Rocky Gerung nggak masalah. Nggak masalah. Nah yang berikutnya juga masalah agenda ya, agenda dan musik. Agenda. Hampir semua musisi itu kan punya agenda. Contohnya tapi kan kita kan tidak boleh tidak mendengarkan musik, tidak menyukai musik karena agenda si musisinya ini. Musik is music gitu. Iya musik is musik. Bisa contohnya Ahmad Dhani jelas-jelas dukung Prabowo, Pilpres. Tapi pendukung Jokowi nonton juga konser dia. Karena emang dari dulu emang suka musiknya. Iya gitu. karena suka musiknya. Ya bukan karena Ahmad Dhani-nya apa nggak masalah. Karena selain dukung Jokowi berarti emang kita kalau nonton slang jadi nyoblos Jokowi gitu. Ya. Padahal pendukung Prabowo mungkin ada yang selengker juga. Ya. Nah, gitu.
Jadi di situ agenda-agenda ini sebenarnya jangan disama-samakan dengan musik, kan? Seperti itu. Apalagi ketika dia katanya ingin menjegat di apa? Di bandara. Ini unik bang, karena sebelumnya konser Coldplay ini sempat pernah ingin diadakan di tahun 2017, namun Coldplay menolak karena membatalkannya karena ada isu lingkungan di Indonesia. Jadi Coldplay ini ternyata salah satu band yang cukup aktif soal lingkungan. Dan sekarang Indonesia mungkin sudah dinilai cukup baik dalam hal pengelolaan lingkungan. Di sini kenapa yang dibongkarnya itu bukan ini ya bang ya, bukan masalah lingkungannya tapi malah LGBT-nya gitu. Nah itu. Kenapa agendanya bukan yang positifnya, malah yang negatifnya gitu ya? Ya, ini kan kembali lagi kan polisi moral ini kan juga sebenarnya mereka tidak adil kan. Bahwa sebenarnya semuanya ada sisi positif dan negatifnya. Gitu. Mungkin negatif menurut kita, gitu. Tapi kan menurut mereka ya tidak negatif gitu. Nah, kembali lagi misalnya contohnya FPI. Mereka selalu mengatakan, ya oke lah kami sering radikal apa namanya tuh? Apa namanya? Gerebek-gerebek gitu ya. Gerebek-gerebek gitu. Ya, bongkar sini, bongkar sana. Ya, jangan lihat kita yang gerebek-gerebek dong. Ingat yang kita peduli pada bencana. Ya. Mereka aja bisa seperti itu, ya kan? Tapi mereka menjudge orang ya, seperti orang, itu. Satu kesalahan itu disamaratakan, itu kan tidak boleh. Jangan lihat kami dulu gerebek-gerebek ini dong, atau membuat kekerasan. Lihat juga dong kami yang peduli bencana, ya kan? Segala macam. Tapi fenomena penolakan ini apakah pure karena sumbu pendek aja atau ada sesuatu yang lebih dalam mungkin bang menurut abang? Kalau itu saya nggak tahu deh. Kalau masalah itu, tapi yang jelas ini kalau sampai konser ini gagal gitu ya dengan mereka ini berarti kan Indonesia di mata dunia ini akan jelek. Ya. Salah satunya adalah orang asing ini kalau ingin bikin kegiatan di Indonesia ini tidak aman. Akan sulit. Keamanannya tidak terjamin, masih ada kelompok-kelompok radikal gitu kan. Nah, ini dunia ini akan melihat ini karena Coldplay ini bukan musisi lokal, dunia. Musisi dunia. Dari sebelumnya Piala Dunia batal, kalau sampai Coldplay juga batal ini makin parah ya. Maka orang akan melihat, wah pemerintahan Indonesia ini tidak terbuka, tidak aman. Ya, masyarakatnya masih ada yang berpikiran seperti tidak terbuka gitu kan. Ini bisa berpengaruh ke pariwisata kita juga. Berpengaruh kepada pariwisata, perekonomian kita segala macamnya. Jadi orang agak takut itu untuk Indonesia ini. Padahal kalau kita lihat masyarakat kita ini kan habis pandemi panjang, ya kan? Harus recovery. Harus recovery. Dan dengan adanya konser-konser ini kan membuka lapangan pekerjaan yang luas. Sepakat dong. Kebersihan, IO-nya, krunya, segala macam itu semuanya itu dapat ya konser yang biasa-biasa aja lah. Dan ya mungkin ini harusnya kita anggap sebagai hiburan aja gitu ya. Iya. Konser kecil aja bisa mempekerjakan 200 orang. Apalagi sekelas ini. Kan? Luar biasa. Jadi perekonomian kita berputar di era recovery pasca Covid ini kan. Karena di hari ini aja waktu dibuka penjualan tiketnya ini bener-bener banyak yang belinya sampai perang tiket gitu ya bang ya. Mungkin saya sudah cukup kehabisan pertanyaan ya bang sebagai MC magang kali ini bang. Iya ya mungkin kita akhiri saja kan. Iya terus. Ya jadi intinya adalah tonton Coldplay, beli tiketnya. Betul. Kalau nggak ada yang usah beli. Tidak usah dipaksakan. Karena kita juga nggak nonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.